Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama seluruh keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat. John Herdman sepertinya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI yang nantinya akan melakukan rapat exco dan diharapkan pada akhir tahun ini, ya, paling cepat untuk diumumkan siapa pelatih kepala tim nasional Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Saya pikir paling telat lambat itu di awal Januari, ya, kalau bukan di akhir Desember ini, ya. Tapi kita tunggu saja pengumuman yang resmi dari PSSI. Namun dari dua nama pelatih yang tersisa saat ini, satu bahkan sudah mengerucut dan itu akan menjadi milik bagi John Herdman karena melihat bagaimana dengan segala aspek, dilihat juga dengan gaji dia yang masuk di dalam hitung-hitungan dengan PSSI, jadi kontraknya itu oke. Bahkan John Herdman sudah menyetujui kalau kontrak itu jangka panjang, ya, karena PSSI ingin membangun tim nasional dalam durasi yang panjang, paling tidak sampai di 2030 di saat target kita untuk menuju ke Piala Dunia. Jadi itu yang membuat John Herdman ingin, ya, menangani tim nasional Indonesia. John Herdman itu ditawarin untuk menangani Jamaika dan juga dengan Honduras karena mereka ada di zona CONCACAF dan itu berhembus dengan kencang. Tetapi John Herdman lebih memilih Indonesia. Dia melihat bahwa ini tim yang sederhana, tim yang butuh untuk bisa meningkat performanya di Asia dan sedang berkembang untuk bisa mencapai target lolos ke Piala Dunia, karena kemarin kita sampai ke putaran keempat terhenti, ya, saat menghadapi Arab Saudi dan Irak, dan itu menjadi tantangan bagi John Herdman dan dia ingin untuk mengembangkan persepak bolaan di Indonesia sehingga dia menolak teman-temannya. Itu luar biasa. Kalau yang pingin bagus, ya, kesempatan untuk Piala Dunia lebih besar tentunya di Honduras dan di Jamaika sana. Tetapi setelah berbicara dengan utusan PSSI, ya, selama 2,5 jam tentunya berbincang-bincang di Inggris di saat Alexander Swires, Direktur Teknik PSSI, didampingi Pak Muhammad dari Exco dan juga dengan Pak Endri Irawan. Di sana juga mereka berjumpa dengan penasihat teknik, ya, Jordi Cruyff, dan berbicara dengan John Herdman. Jadi sepertinya masuk, ya. Walaupun sebelumnya kan nama Giovanni Van Bronckhorst itu lebih terdepan, ya, bisa dikatakan bagaimana pelatih asal Belanda yang punya darah Maluku ini sangat disebut-sebut paling kuat. Tetapi saya pikir menjadi kendala utama karena mungkin saja kontrak dari Giovanni itu lebih tinggi dari John Herdman, ya, apalagi gaji dari Giovanni, dan PSSI mungkin terbeban di sini karena masih banyak urusan bagi PSSI untuk membayar kompensasi dari STY, kompensasi juga dari PK, ya, yang harus dicicil, sehingga ini juga agak dalam tanda kutip memberatkan juga, ya. Tapi John Herdman setelah dilihat mungkin masuk, ya, kalau dengan John Herdman, karena untuk setahun bisa ditaksir itu terjangkau lah buat PSSI, walaupun angka resmi itu tidak disebut. Tetapi saya pikir John Herdman lah yang akan diumumkan. Jadi selain, ya, dia punya bekal yang kuat, ya, punya pengalaman yang kuat membawa timnas senior putra Kanada itu lolos ke Piala Dunia setelah menunggu selama 36 tahun sejak 86 terakhir itu, dan baru kesininya kehadiran John Herdman itu dianggap oleh Federasi Sepak Bola Kanada itu sebagai seorang pelatih yang sangat baik, jadi pahlawan ketika membawa Alphonso Davies dan kawan-kawan itu lolos ke Qatar, ya. Dan mereka memang berada di grup keras waktu di Qatar karena di sana ada Belgia, ada Kroasia, ada Maroko, dan kita tahu bersama Maroko dan Kroasia kan melaju jauh, bahkan Maroko bisa tembus ke semifinal, ya, pertama kali dalam sejarah, dan Maroko susah payah untuk bisa mengalahkan Kanada saat itu dengan 2-1 di penyisian grup, ya. Belgia pun, ya, hanya menang 1-0 lewat gol Batshuayi saat itu, dan mereka hanya kalah telak melawan Kroasia. Tapi bagi Herdman tentunya ini suatu hal yang sangat
baik bagi dia ketika dia sukses bersama dengan Kanada, karena dia juga menangani Kanada itu tidak dalam waktu yang pendek, 2018 sampai 2023 kan, sebelum dia itu berhenti di sana dan menangani FC Toronto. Nah itu pula yang diinginkan oleh PSSI. PSSI ingin mulai dari saat ini sampai di 2030 paling tidak. Jadi memang jelas ke sana. Dan tugas-tugasnya banyak, 2026 juga banyak ya, sampai 2027 karena ada Piala Asia, di mana kita sudah langsung lolos ke sana tanpa mengikuti kualifikasi. Itu imbas dari prestasi kita tentunya diikut di pra Piala Dunia ya, yang bisa melangkah sampai ke putaran keempat. Dan John Herdman juga pernah kita tahu bersama ya, kita pasti tahu dengan bagaimana track record dia kan, membawa 2 kali tim nasional Kanada untuk wanita back to back meraih medali perunggu di Olimpiade 2012-2016, masuk ke perempat final di Piala Dunia. Itu luar biasa, dan dia juga pernah menangani di New Zealand ya untuk usia muda dan tim wanita. Bahkan dia pernah memegang tim U23 Kanada. Nah ini bagus karena dia berjenjang dari level bawah. Jadi putri dia sudah tangani, tim mudanya untuk putra, usia muda putra yang kita juga kemarin ikut di SEA Games yang gagal, John Herdman melewati itu sebelum ke tim senior putra yang dianggap sangat sukses. Dia pernah bersama mungkin 17 pertandingan itu dia lampaui dengan tim nasional Kanada ini ya, tidak terkalahkan. Itu yang luar biasa. Peringkatnya bahkan itu melejit dengan sangat baik dari mungkin 90-an ya masuk ke 40-an. Itu yang menjadi pencapaian luar biasa bagi persepak bolaan Kanada di tangan John Herdman sebelum dia ke Toronto. Nah PSSI sedang berpikir bukan saja jangka panjangnya, tetapi juga bagaimana John Herdman ini bisa menangani tim muda, karena dia pernah punya bekal kuat dengan tim U23. Makanya ketika Indra Safri dipecat kemarin ya, diberhentikan ya, juga sebelumnya dengan Gerald Van den Berg yang juga diberhentikan, maka John Herdman akan menangani paket U23 dan tim senior. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh STY kan, menangani timnya U23 ya, kemudian di tim senior. Jadi memang ke sana, dan model-modelnya John Herdman ini keras, tegas ya, disiplin sekali sama seperti mungkin sebelumnya STY, dan polanya itu dengan mengandalkan 3 back ya. Ya, di Piala Dunia juga 3 back, dan dia punya opsi banyak. Bisa bermain dengan 4 back flat, 3 back. Ketika di Piala Dunia itu dia menempatkan 3 back itu, ada Miller di sana, Victoria ya, dan juga ada dengan Stephen di belakang. Jadi itu tim yang sangat kuat ya, karena kita bisa melihat bahwa mereka dikomandoi oleh Kapten Hutchison, kemudian Alphonso Davies bergerak dari sisi kiri, dan juga Larzia ya ada di kanan. Mereka punya penyerang di depan, ada 2 yang bagus, ada Hoylett dan Jonathan David. Itu di tangan pelatih John Herdman. Jadi sangat kekuatan, dia bisa bermain dengan 3-4-3, bisa berubah dengan 3-4-2-1, bahkan 4-4-1-1. Itu yang dia lakukan di Piala Dunia dengan 3 pola racikan yang berbeda, baik menghadapi Belgia, kemudian Kroasia, dan dengan Maroko. Jadi ini cocok, karena pemain-pemain Indonesia kan terbiasa juga sudah dengan 3 back ya. Jai Isa sebagai kapten, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Ketika 3 pemain ini bermain itu sangat kuat di belakang, bahkan terakhir kalau bermain dengan 4 back di zaman PK juga, Jai Isyas bermain di sana dengan Kevin Dix, Jai Isyas dengan Rizky Ridho, dicoba dalam 2 pertandingan di putaran keempat grup B pra Piala Dunia ya, baik menghadapi Arab Saudi dan Irak yang kita tahu bersama kita kalah. Dan itu juga yang dilakukan oleh John Herdman, karena dia bisa bermain dengan 4 back flat, bermain dengan 3 back, tapi dia lebih kuat dengan 3 back. Jadi itu yang menjadi kunci kekuatan ya. Nah jadi setelah dia di paket U23 dan tim senior, dia juga akan lebih lama tinggal di Indonesia. Jadi artinya sejak Januari nanti menuju ke panggung pertama dia ikut menangani tim nasional di FIFA Series di bulan Maret itu. Nah dia akan lama ya, tidak seperti mungkin PK yang bolak-balik, nanti datang kalau sudah persiapan waktu, bahkan ketika dari Arab Saudi langsung pulang ya, tidak dekat dengan supporter, dengan pendukung kita. Nah John Herdman akan melakukan itu yang terbaik tentunya ya, menjalin hubungan yang bagus bukan saja dengan federasi tetapi juga dengan para supporter
dan dia menyanggupi semuanya. Ya, lebih lama tentunya untuk berada di Indonesia, cepat untuk beradaptasi dengan culture, ya, budaya Indonesia. Itu akan dilakukan oleh John Herdman, menangani tim dan juga jangka panjang. Jadi dia akan perlahan tapi pasti akan coba untuk menaikkan performa timnas Indonesia, ya, terutama bagaimana bisa berbicara banyak di level Asia. Nah, makanya kita akan tunggu, ya, apa yang akan nantinya diumumkan oleh PSSI tentang sosok John Herdman ini, dan dia segera akan bekerja untuk Federasi Sepak Bola Indonesia. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.